Alhamdulillah sekarang Seruit ini bukan aja orang bukanya di Lampung. Sekarang ada di Jakarta yang berbagai macam nama ya. Yang pokoknya penting ada Seruitnya gitu ya. Pokoknya Seruit terus di Palembang juga ada. Malah sekarang di Bandung. Oh gitu. Dengan adanya gitu kita bersyukur ya. Akhirnya bukan aja orang Lampung yang tahu Seruit, jadi orang-orang yang bukan orang Lampung di luar Lampung pun udah tahu. Oh, makanan khas Lampung itu ternyata Seruit itu makanan khas Lampung. Itu sebenarnya yang paling penting. Mungkin kalau kita makan di satu tempat itu kan khasnya itu harus terasa. Ini kan yang nyambel awalnya Bu Lin. Sekarang udah enggak. Pasti ilmunya diturunkan ke anak-anak gimana supaya rasanya nggak berubah. Kalau memang kita udah pernah gagal, jadi kita harus berani untuk bercoba lagi. Kadang-kadang orang kalau udah gagal, tapi udah nggak mau coba lagi. Paling nggak kita udah yakin, ini makanan kita yang kita jual ini bisa diterima orang awalnya kan, tapi kondisi kadang-kadang tahu-tahu menurun ke sepi, dan kita juga harus terus mau berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pemirsa, kita berjumpa lagi dalam channelnya Novi Balga. Kali ini, Anda lihat nih di belakangnya, ini satu tempat makan yang viral banget di Provinsi Lampung. Saya ada di Sambal Seruit Bu Lin yang berada di Jalan Riyakudu atau Ajalu 2 Korpri. Nah, ini kita langsung bersama Bu Lin. Bu Lin ini ternyata nama lengkapnya adalah Ibu Elinawati. Assalamualaikum Ibu. Salam. Gimana kabarnya? Jadi kita ngobrol di antara para pengunjung yang sedang makan. Nah, ternyata suasananya memang setiap hari selalu rame ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Lin, kita pengen tahu nih, ide inspirasinya awalnya itu bisa membuat sambal seruit Bu Lin tuh dari mana ceritanya? Ide awalnya sebenarnya kita awalnya sih memang udah bisnisnya kuliner. Memang dari bisnis kuliner? Dari dulu kita dari tahun 2000 emang kuliner. Tapi ya namanya itu ya buka tutup ganti nama sampai 4 kali. Dulu apa namanya? Dulu pertama kita buka itu jamu-jamu. Di mana tuh? Di Pahoman. Pahoman, oke. Jadi di Pahoman itu awal saya tahun 2000 itu buka rumah makan namanya jamu-jamu itu prasmanan. Seruit juga? Seruit, bukan enggak seruitan, itu makanan campurannya gitu prasmanan ya. Prasmanan, oke. Terus mungkin nggak sampai setahun apa berapa tahun saya tutup. Saya tutup waktu itu saya ada catering. Oh, sibuk dengan catering. Sibuk jalanin catering. Terus akhirnya catering saya tinggal buka lagi waktu itu saya dengan kenanga itu saya join. Rumah makan kenanga. Di tempat yang sama juga. Di tempat yang sama, jadi ganti nama ya. Jadi kita mulai jualan yang bakar-bakaran, ikan bakar, tapi kita nggak dekat konsepnya, itu bukan seruit, jadi kayak kuring-kuring gitu ya. Itu tahun berapa ya, 2013 deh kayaknya, 2013 apa 2000, enggak sampai 2013 ya. Itu kayaknya sempat terkenal juga tuh dulu kan? Benar. Jadi udah itu karena kita nggak fokus juga di saat itu, saya buka butik. Namanya Butik Indah dulu. Saya punya di sebelah rumah makan yang sekarang, yang sekarang jadi musola ya di situ. Itu saya punya Butik Indah, sama saya punya di Simpur. Di Simpur. Jadi dari kuliner beralih dulu ke fashion ya? Ke fashion. Jadi tutup kita tutup. Terus kita buka lagi, tetap tapi buka lagi karena kayaknya kok lebih sukanya bisnisnya ke situ ya, akhirnya ke kuliner ya. Ini saya buka lagi, di saat saya buka lagi itu mulai dengan saya kerja proyek, terbengkalai lagi dong dengan nama Pondok Indah waktu itu. Pondok Indah, kita ada live musiknya, betul. Gitu. Terus saya main proyek, ikut-ikut gitu, lebih fokusnya ke sana, jadi nggak mikirin yang ada. Tutupnya itu waktu kemarin kita COVID. Waktu kita COVID, kita tutup total selama 2 tahun kalau nggak salah ya, COVID itu yang benar-benar yang kita nggak boleh jualan. Terus akhirnya kita mau buka lagi apa ya, sementara butik udah kita tutup ya dengan kondisi yang begitu. Terus akhirnya kayaknya ke rumah makan lagi, karena waktu kita tutup kita coba jual online, tetap jual. Jadi pelanggan-pelanggan yang lama itu masih juga mau ya, masih inget ya, ayo kita jual ini laku, jual ini laku. Terus akhirnya kita jalan-jalan, kita mikir sama ada anak kebetulan udah selesai kuliahnya, balik ke Lampung.
kita ke Palembang. Kok kalau orang-orang ke Lampung itu makanannya apa ya? Kadang orang-orang suka nanya gitu kan. Iya, betul. Ciri khasnya apa? Kadang bingung ciri khas makanan Lampung. Kalau di Palembang kita ada orang pempeknya. Iya. Ke Jogja itu kita ada apa namanya gudeg gitu. Iya, Kan. betul. Kalau makan di Lampung itu apa ya gitu kan kita jadi iya ya orang makan kalau ke Lampung nasi uduk sama bakso gitu kan kita ngobrol. Betul. Kayaknya kita ada makanan khas yang biasa sehari-hari sebenarnya. Kalau orang Lampung itu kayak seperti keluarga saya, kalau mau ada hajatan, ulang tahun, kumpul keluarga, arisan, pasti nyeruit. Jadi kita akhirnya ngambil dari situ, oh enggak, kita harusnya kita jual aja seruitan. Toh kita lauk-lauk yang selama ini kita jual, menu yang kita jual itu sebenarnya memang udah lauk-lauk yang untuk seruitan, pelengkapnya kan. Memang udah ada sambal mentah terasinya. Tinggal konsepnya aja kita tinggal di branding aja ya. Akhirnya jadilah kita namanya Seruit Bu Lin. Oh, Seruit Bu Lin. Nah, itu sepertinya kalau kita lihat kok kayaknya lebih niat dari sebelumnya. Betul. Ya. Tempatnya besar, brandingnya. Jadi benar-benar booming itu cepat mengejutkan juga pada saat itu. Pertama di Pahoman ya yang pertama ya? Pertama di Pahoman. Mungkin gini ya. Awalnya orang kan bingung kalau untuk Lampung pendatang sebenarnya kita sasaran kita waktu kan wisatawan. Wisatawan itu supaya mungkin mereka pendatang itu kita tulis di situ makanan khas Lampung kan gitu kan. Seruitan orang penasaran dong gitu dengan apa sih sebenarnya makanan khas Lampung. Ternyata mereka coba, oh ini loh makanannya sambalnya sebenarnya kan seruit itu kan dari sambal makan bersama-samanya ya. Nah akhirnya kita coba gitu mereka kok suka gitu loh. Jadi dengan mereka suka, terus kita tetap aja kita harus inovasi terus ya supaya bisa diterima. Bukan aja orang Lampung yang makannya, tapi pendatang juga suka. Gitu. Akhirnya ini udah tahun keberapa nih ya? Ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Tempat ini dibuka di tahun keberapa? Tahun kedua. Jadi pertama kita buka di sana sebelum sampai 1 tahun. Ini udah kita buka cabang ini. Kebetulan ini sangat strategis. Ini lalu lintas mau ke Kota Baru ya. Jadi orang baru keluar tol lapar makan di sini. Betul. Makanya kalau di sini lebih banyak itu orang-orang yang dari luar kota. Dari luar. Oke. Sejauh ini Kak Lin, ini udah berapa karyawan? Kalau sekarang kita udah 105. 105 ya? Iya, dari awalnya berapa? Awalnya kita cuma 6 orang. Termasuk saya pun awalnya pertama buka di sana justru saya di dapur. Langsung gitu. Jadi karena udah dilihat kok nambah kesini nambah ada kemajuan, kita tambah pegawai, kita akhirnya tambah semua. Jadi sistemnya kita perbaiki semua, manajemennya kita pakai semua. Oke. Dan kita juga mengucapkan selamat pemirsa nih, Bu Lin ini baru mendapatkan predikat sebagai Duta Seruit Lampung. Itu gimana ceritanya kok bisa? Mereka menguliknya gimana awalnya itu? Awalnya kita dapat gelar Duta Seruit Lampung itu dari pemerintahan Provinsi Lampung. Waktu tanggal berapa ya? Waktu pas bulan Agustus seperti gitu. Jadi kita mempersiapkan makan itu 2.200 nyeruit masal. Oh iya. Kita support dari sini. Support dari kita karena kita waktu itu dikasih dengan pemerintah Provinsi Lampung dengan BJ Gubernur ya. Dianggap dulu itu kita sebagai pelopor yang pertama kali membuka makanan khas Lampung, khususnya seruit. Karena kita memang yang pertama. Dan langsung booming. Sampai banyak yang ikut akhirnya ya. Alhamdulillah sekarang seruit ini bukan aja orang bukanya di Lampung. Sekarang ada di Jakarta yang berbagai macam nama ya. Yang pokoknya berarti ada seruitnya gitu ya. Pokoknya seruit terus di Palembang juga ada. Malah sekarang di Bandung. Oh gitu. Dengan adanya gitu kita bersyukur ya. Akhirnya bukan aja orang Lampung yang tahu seruit, jadi orang-orang yang bukan orang Lampung di luar Lampung pun udah tahu. Oh makanan khas Lampung itu ternyata seruit itu makanan khas Lampung. Itu sebenarnya yang paling penting sih. Tapi efek lain selain ini dikenal orang, rumah makan jadi tambah banyak yang ikut-ikutan. Ada hal lain nggak? Misal Bu Lin sering diundang juga untuk jadi pembicara, itu sering juga begitu? Ya alhamdulillah, kadang kita suka jadi pembicara untuk memotivasi jadi pembicara diundang karena kita sebenarnya sih menurut pengalaman aja ya jatuh. Jadi nggak dibuat-buat berdasarkan pengalaman aja. Pengalaman aja, jadi kadang orang untuk mensupport motivasi UMKM, gitu kan kita selalu ngasih kadang orang yang kalau udah jatuh
udah nggak mau coba lagi Betul. gitu kan. Makanya saya bilang kalau saya sendiri, jadi orang taunya jangan oh seruit udah sebesar ini. Karena saya juga ngalamin jatuh bangunnya. Dari tahun 2000, tahun 2000. Iya. Jadi 24 saya tahun loh. 24 tahun, Iya. jadi ngerasa bener yang jatuh bangun, Iya. yang pegawainya dari 3, 6, 9, balik lagi ke 6, itu udah. Gitu. Oke. Nah sekarang ini kan sistemnya kalau kita lebih simpel, kalau untuk bayar-bayaran itu kan sekarang pakai QRIS ya. Iya, Nah, ini betul. disupport oleh siapa nih kalau kerjasamanya? Alhamdulillah kita disupport sama Bank Mandiri. Apa Mandiri? Oke. Jadi makanya kita juga bersyukur banget dengan adanya sekarang support dari Bank Mandiri, kita pakai QRIS, ada debit itu kan paling nggak kita nggak banyak pakai uang tunai, dan pembayaran pun kan lebih cepat Lebih sekarang, simpel ya? lebih simpel. Jadi mereka nggak ngantri-ngantri harus ngasih kembalian lagi. Itu udah diberlakukan sejak awal atau gimana? Kita dari sejak awal. Buka yang di Pahoman Yang langsung? di Pahoman, Oh, iya. gitu. Iya. Ya pasti banyak mungkin yang berebutan pengen support. Karena melihat perkembangan dari Seruit Bulin ini semakin hari semakin Iya, maju. iya. Kita datang ke outlet ini ternyata sekarang juga ada oleh-oleh juga, Ada, nggak cuma ada, makan. iya, Itu iya. sejak kapan itu terpikir untuk begitu juga? Oleh-oleh ini sejak kita buka cabang Oh, kedua. langsung? Ya. Oke. Jadi kita oleh-oleh kita persiapkan di sana karena kita pikirkan kalau di sini sasarannya itu yang saya tadi bilang, karena banyak orang yang dari luar kota Iya, ya. iya. Tapi udah kesini akhirnya kita juga karena banyak yang tanyain, Bulin pengen beli tempoyaknya aja dong, boleh nggak beli terasinya aja? Akhirnya gitu ya. dilayanin? Akhirnya kita sekarang punya oleh-oleh yang khas, yang terasinya kita jual, terus jadi udah kita packaging, tempoyaknya kita Tempoyak. jual, terus seluangnya pun kita jual sekarang. Oke. Gitu. Bulin kalau kita makan di satu tempat itu kan Iya. khasnya itu harus terasa. Iya. Ini kan yang nyambel awalnya Bulin. Iya, Sekarang betul. udah enggak. Pasti Iya. ilmunya diturunkan ke anak-anak gimana supaya rasanya nggak berubah. Sebenarnya semua menu, semua yang ada di sambal seruit ini semuanya resepnya saya yang istilahnya tuh dengan ilmu kira-kira awalnya. Jadi kita masaknya sambal ya namanya ibu-ibu Iya. ya, masaknya gini-gini Iya, aja iya. udah. Tapi enak. Iya, tapi nggak mungkin kayaknya seterusnya hanya saya sendiri yang Betul. pegang. Akhirnya kita buat SOP yang disesuaikan. Akhirnya di sini sama di Pahoman tuh harus sama. Oh, Jadi iya. kita buat itu setelah mau buka cabang yang kedua ini. Karena dari sini ke sana jauh, nggak mungkin kita harus ngangkat, Kirim-kirim, sementara iya. dapurnya harus masing-masing. Betul. Kan. Akhirnya kita pakai SOP yang udah ditetapkan sama kita, plus kita pakai orang satu yang untuk khusus ngurus quality controlnya isinya. Kalau untuk nyambel itu ada orang semua, khusus. iya. Di sini Ada apa di sana? SOP-nya, iya ada. Jadi itu memang kita training dulu, kita coba dulu. gitu. Takaran-takarannya. Takarannya. Terasinya. Kadang-kadang ini udah ada catatan, udah kita kasih. Tetap kan kadang-kadang mereka malas nimbang atau apa itu gitu timbang kan. dulu jadi Iya, SOP-nya. gitu. Oke. Bulin, kalau bisa berbagi kepada pemirsa, sebenarnya tips kita untuk punya usaha khususnya di kuliner itu supaya bisa kita mencapai kesuksesan itu apa? Sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, kalau tips dari saya, kalau memang kita udah pernah gagal, jadi kita harus berani untuk bercoba lagi. Kadang-kadang orang kalau udah gagal, tapi udah nggak mau coba lagi. Paling nggak kita udah yakin, ini makanan kita yang kita jual ini bisa diterima orang awalnya kan, tapi kondisi Ternyata kadang-kadang tahu-tahu menurun ke sepi, dan kita juga harus terus mau berinovasi. Jangan kita dengan kaku, oh begini aja deh udah gitu. Sementara kan kita sekarang ini orang selalu mau ada perubahan-perubahan walaupun sedikit sekecil apa kan. Jadi hampir selalu ada inovasi di sini. Iya, betul. Dari berbagai halnya ya. Iya, benar. Bulin, di sini kan yang menjadi khas itu adalah sambalnya. Iya, betul. Kalau terasinya itu dari produksi dari Lampung? Iya, kalau terasinya, makanya saya bilang tadi, sebenarnya orang-orang kan kadang-kadang bilang gini, oh saya makan terasi, kenapa ya menunya misalnya sama, tapi kok beda rasanya? Gitu kan. Kalau saya punya prinsip gini, kalau kita nyambel terasinya beda, itu otomatis dia pasti beda rasanya. Karena dari rasa terasi. Iya, walaupun takarannya sama. Sama. Jadi kita terasi itu memang kita produksi sendiri. Oh, gitu. Kenapa akhirnya kita jual sekarang terasi? Jadi kalau orang mau makan sambal terasi yang sama Seruit Bulin, beli terasi itu. Ya, Pak. Kalau kuncinya kalau sambal terasi itu kuncinya dari terasi dari gitu ya. terasinya. Oke deh. Bulin, ini udah sampai di level sukses ya. Ada keinginan apa lagi nih setelah ini? Buka cabang di
di mana lagi atau gimana? Insya Allah maunya buka cabang, gitu ya. Kita juga lagi berusaha pengen buka cabang yang ketiga, insya Allah. Di mana rencananya? Belum tahu. Tapi ada niatnya, insya Allah maunya sih di Lampung dulu aja ya. Iya. Sampai saat ini ada kendala nggak, Bu Lin? Ya mungkin orang lihat, wah enak banget yang mengelolanya. Apakah kendalanya di susah cari karyawan yang apa ya, yang disiplin dan gimana gitu nggak kira-kira? Kalau susah itu sebenarnya pasti ada. Kalau untuk masalah karyawan, kadang-kadang kita kan selalu karyawan itu kita coba pakai kontrak ya, kita coba 3 bulan dulu. 3 bulan. Terus kita kasih pelatihan mereka. Pelatihan itu meliputi apa aja? Pelatihan itu kita nanti gini, kita di sini kayak Wetes itu kita ada kapten Wetes. Jadi kapten Wetes ini dia yang membawahi kapten anak-anaknya itu. Jadi nanti mereka pelatihan dari cara kalau kayak Wetes kan cara mereka order, memberi makanan, apa yang harus keluar, cara semua bawanya cara juga ya? bawanya, sopan santun yang udah pasti kan, yang itu tegur sapa salam itu harus pakai. Jadi nanti kita lihat kalau misalnya sampai 3 bulan itu mereka nggak bisa yang seperti yang kita inginkan, berarti mereka nggak melanjutkan kontrak. Kontraknya hanya sampai di situ aja. Tapi kalau misalnya mereka memang bagus, kita perpanjang kontraknya bisa sampai 1 tahun. Oke. Dalam 1 hari itu kalau di satu outlet itu ada berapa ya totalnya pengunjung yang datang, yang makan? Kalau pengunjung yang datang, kalau 500-an nyampe ya? Iya, kalau untuk transaksi ya bisa. Ya. Kalau jumlah orangnya, ini kadang-kadang bisa ada yang nggak kebagian tempat duduk nggak? Pernah juga? Kalau kita Jumat, Sabtu, Minggu, apalagi untuk Sabtu, Minggu, kita rata-rata sering banget kita waiting list. Apalagi kalau libur sekolah ya, libur anak sekolah. Waiting list itu kita sampai berpuluhan, kadang sampai 50 waiting list. Gitu. Nah, kalau bulan puasa juga gitu. Jadi kalau pas bulan puasa dari berapa hari sebelumnya, karena kalau dalam bulan puasa itu kan kita jualnya hanya dari jam setelah buka puasa aja. Jadi kita take away itu dibukanya dari jam 3 sampai jam 5. Itu take away semua? Take away. Dari jam 5 kita udah tutup, itu persiapan untuk yang buka puasa. Oh, ini nggak terasa udah mau buka puasa lagi. Udah berapa kali buka puasa ya, Serwit? Udah 2 kali, berarti ya? 3 kali ya? 3 kali, nggak terasa. Oke, Bu Lin, ini senang sekali kita bisa ngobrol, bisa menginspirasi. Ternyata kalau punya usaha itu jangan cepat putus asa kalau gagal. Kalau gagal harus coba lagi, harus berusaha lagi. Oke, lihat Bu Lin nih, jangan lihat sekarang punya sambal Serwit Bu Lin langsung booming, ternyata tahun 2000 mulai ganti nama, banyak sekali sebenarnya gitu. Yang penting kita harus percaya diri, harus semangat terus kan, harus begitu, jangan putus asa itu. Jadi gagal coba lagi, selama memang niatnya masih ada. Iya, benar. Kalau untuk memperlakukan karyawan, Bu Lin, belum kita tutup, itu bagaimana? Apakah Bu Lin punya cara sendiri menganggap mereka memang sebagai keluarga juga atau bagaimana? Alhamdulillah semua karyawan di sini memang kita ciptakan itu jadi keluarga. Jadi mereka harus kompak, kita manajemen, dan kita ada gathering juga setiap 1 tahun sekali. Dan mereka-mereka yang memang berprestasi kita kasih penghargaan gitu. Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Bu Lin, sukses selalu. Ditunggu nanti buka outlet yang ketiga ya. Amin. Terima kasih Bu Lin. Sama-sama. Dan pemirsa, demikian obrolan saya bersama owner dari Sambal Serwit Bu Lin tentang bagaimana beliau bisa membuka usaha sampai sebesar ini, sampai menjadi panutan atau contoh bagi teman-teman yang lain ya, bisa berusaha. Tadi disampaikan kalau punya usaha itu jangan cepat putus asa. Kalau gagal coba lagi, dijamin insya Allah kalau sabar dan tekun bisa sukses ya. Iya, amin. Pasti itu. Terima kasih Bu Lin. Pemirsa, demikian obrolan saya dalam channelnya Novi Balga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novi Balga undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.